untuk gue pribadi kalau semua fit itu jelas. Kiri Calvin, kiper pas, tengah Waktu yang singkat dan pertaruhan buat dia akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finally football. Dan inilah beberapa pendapat atau prediksi dari beberapa pundit sepak bola Indonesia. Yang pertama kita dengarkan dari tim Jebret Media, yaitu Bung Valentino. Apa yang terjadi jika prediksi kita semua meleset? Sudah mikirnya 3 poin, kalau nggak kejadian kita jadi lebih kecewa. Emang ada yang salah nggak dengan 1 poin? Menurut gua nggak ada. Tapi kalau ternyata amit-amit lu kalah, gua akan pasti jadi orang yang pertama membela Patrick Kluivert. Orang banyak berpikir gua tuh selalu, lu nggak bisa move on apa? Salah besar. Lihat aja nanti ketika mulai ada kritikan, mulai ada misalnya umpatan kepada pelatih sekarang dengan jajarannya, lihat gua akan berada di mana standing gua. Karena ketika memang hal yang benar ya benar aja gitu loh. Nah ini kan pasti tetap dia berani mengambil resiko untuk mengambil pekerjaan ini tidak tanpa uji coba, mas. Langsung partai krusial di mana kita ada di posisi yang tadi kalau lu nggak dapet poin bisa gawat, kalau dapet poin lu bisa jadi pahlawan. Artinya ini risk taker yang luar biasa dan itu kita respect apapun nanti hasilnya. Jadi kita pokoknya support aja. Teori ekspektasi tadi harus kita jalankan, paling tidak 1 poin sehingga ketika lu menang lu bisa euforia. Kalaupun amit-amit tidak, lu tidak terlalu down, akhirnya lu nyela, lu maki-maki, lu kesel, lu mulai banding-bandingin. Udah, itu sudah tidak boleh kita lakukan, Adi. Dan yang harus diingat, ini posisi kita seperti ini mungkin belum pernah terjadi. Belum pernah. Ada chance untuk lolos otomatis ke World Cup, ada chance juga melalui round keempat. Masih panjang perjalanannya. Kita nikmati seperti biasa di perjalanan roller coaster yang sangat indah. Patrick Kluivert dan pasukannya akan memberikan yang terbaik nanti di Sydney dan harapannya bisa kembali ke tanah air dengan setidaknya 1 poin. Dan Australia udah sering. Jadi ini bisa jadi dia kayak Liverpool. Dia udah biasa aja, udah gak semangat. Iya, dari kaget dia ngelihat. Kita yang harus semangat. Coach Justin juga turut menanggapi prediksi formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert dengan gaya menyerang total football. Lalu siapa saja line up pertama yang kira-kira akan diturunkan oleh Patrick Kluivert menurut Coach Justin? untuk gue pribadi kalau semua fit itu jelas. Kiri Calvin, kiper pas, tengah Ichas Hilters, kanan Dix, di tengah kemungkinan Joey, Tom, Marcelino di depannya, kiri James, tengah Romani, kanan Reinders. Itu ada komposisi terbaik menurut lu di 11 lu pilih siapa? 4-3-3 belakangnya sama, kiper sama, tengahnya apa namanya tadi bisa Yenner juga. Yenner juga. Bisa Yenner juga ya. Yenner juga di kiri justru Marcelino, di depan Romani, di kanan ini nih. Gue masih bete kenapa Sayuri nggak dibawa gitu. Nah, karena gue pikir Sayuri karena kan butuh lah sprinter kayak
kayak Sayuri, cuman ya ada Reinders di sana bisa dipakai juga, dan even Romani pun di Oxford kan lebih melebar ke Di kanan. Utrecht juga kanan. Iya kan? Iya, jadi Iya, bisa juga Romani di kanan, terus strikernya lu pakai siapa tahu Strike. Wih. strike mungkin feeling gue juga. Iya, Feeling gue kalau dia harus milih, seandainya Romani ditaruh di kanan, kiri James, feeling gue strikernya itu kalau enggak si Sananta, si Septian. iya, Nomor 9 murni ya. Iya, Iya. perlu betul. The rise of number 9 di timnas Indonesia lagi jangan-jangan ya, karena Kluivert punya karakter seperti itu. Dan terakhir, bagaimana kira-kira prediksi dari Bung Ropan? Dalam sebuah acara, Bung Ropan mencoba memprediksi pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Apakah dia akan bereksperimen atau tetap mempertahankan formasi line up dari yang lama sebelumnya? Singkat dan pertaruhan buat dia akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana, saya bilang ini wajar. Bahkan saya berpikir mungkin tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya ada satu yang masuk kan. Iya. Terlepas kita punya Ole juga yang akan datang masih baru. Tetapi untuk dia ambil dari Liga 1 yang banyak, itu tidak akan mungkin Bunuh diri ya? untuk masuk. Makanya dia bertahan dengan apa yang ada. Karena kan chemistry-nya itu sudah dapat di antara mereka. Ketika masih zaman STY. Iya, iya. Dari itu yang dia pakai. Karena dengan posisi dia yang mepet waktunya, itu harus dia ambil. Karena mereka kan sudah sering bermain secara bersama. Dia tidak terlalu lagi banyak untuk membuat strategi, kecuali akan ada perubahan pola. Non. Nah, tapi pola siapa yang akan dipakai ini? Saya kira dia akan pakai dengan pola dia dong. Dia tidak akan mungkin bermain dengan 3-4-3 karena dia sudah bilang kan bahwa dia dengan 4-3-3. Ya, bisa saja itu dimodifikasi misalnya di 4-2-3-1 meninggalkan Ole sendiri depan. Itu kan hanya di lapangan yang akan terjadi. Tapi dia selalu pakai dengan 4-3-3 atau mungkin bisa aja berubah kalau dia bermain dengan 3-5-2 itu bisa saja. Iya, Tapi dia akan iya. bermain dengan sepak bola kalau attacking football dengan gaya Belanda pasti akan ada 4 back flat. Itu yang selalu ada di sepak bola Belanda dan dia bermain sebagai pemain dulu.